在那儿！走，按计划行事。神之剑。 Kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Soulpad. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin ya untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang dimulai dengan kemarahan yang ditunjukkan oleh Xia Guanghan karena keberhasilan Chumu membuat Moye berevolusi. Selain itu, ternyata dia juga mengetahui kalau Chumu mempunyai telur naga yang pernah diburu oleh aliansi jiwa. Sedari itulah jika dibiarkan terus-menerus maka lama-kelamaan Chumu pasti akan mengancam keberadaan dari Xia Guanghan. Di sana, Xia Guanghan kemudian meminta Lang untuk mengumpulkan master-master dari Istana Hantu, yakni untuk pergi ke kediaman keluarga Jia guna memburu Chumu. Sementara itu, di kediaman keluarga Jia, Chumu tampak sedang memberi makan monster mata putih yang bersemayam di dalam tubuhnya. Ternyata setelah Moye bermutasi menjadi rubah ekor 9, dia bisa menekan dan memberikan perlawanan kepada monster mata putih yang selama ini selalu memakan banyak kekuatan jiwa dari Chumu. Beberapa tahun yang lalu Moye juga sempat melakukan protes karena Chumu terlalu banyak memberikan kekuatan jiwa kepada monster mata putih. Tapi karena waktu itu Moye belumlah cukup kuat, jadi dia tidak berani secara langsung memberikan perlawanan kepada monster itu. Karena Moye dan monster mata putih terus berkelahi di dalam lautan kesadaran jiwa Chumu, maka dia langsung meminta mereka berdua untuk segera berhenti. Di saat yang sama, Chumu juga akan memberikan jatah 20% aja kepada monster mata putih setiap kali dia ingin memakan kekuatan jiwa milik dirinya. Terlihat si monster putih tidak bisa memberontak karena Chumu mendapatkan dukungan dari semua hewan di dalam lautan kesadaran jiwanya. Ketika sedang asyik berkomunikasi dengan para hewannya, tiba-tiba aja ada seorang wanita yang menggunakan masker masuk ke dalam kamar Chumu dan ternyata wanita tersebut merupakan Tuan Putri Bai Jinru yang sudah berganti baju. Kedatangan Bai Jinru ini membuat Chumu bertanya-tanya ada apakah gerangan sampai Tuan Putri datang di tengah malam ke dalam kamarnya. Ternyata Bai Jinru cukup khawatir dengan keselamatan dari Chumu setelah dia berhasil mengalahkan Jia Peng. Dan untuk menutupi kekhawatiran tersebut, Bai Jinru beralasan kalau tujuan dia datang menemui Chumu adalah untuk melihat Moye. Selain itu, Bai Jinru juga meminta Chumu untuk meninggalkan Moye bersamanya karena Xia Guanghan pasti akan mengambil Moye dengan paksa dari tangan dirinya. Tapi tentu aja Chumu menolaknya karena dia dan Moye sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Karena orang-orang yang akan datang bersama dengan Xia Guanghan pasti berada di level master jiwa. Maka Bai Jinru mempunyai sebuah rencana agar Chumu bisa keluar dari kediaman keluarga Jia dengan selamat. Chumu akan berpura-pura menjadikan Tuan Putri Bai Jinru sebagai sandera agar Chumu bisa melewati penjagaan master jiwa yang sedang menunggu Xia Guanghan. Pada akhirnya, dua master jiwa yang sedang berjaga membiarkan Chumu pergi begitu saja dari kediaman keluarga Jia. Kejadian ini pun langsung akan melaporkan kepada Xia Guanghan untuk memberitahu kalau Chumu sudah pergi meninggalkan tempat ini. Beberapa saat kemudian setelah dirasa cukup aman, Chumu lekas menurunkan Bai Jinru di tengah jalan. Dia juga langsung berterima kasih karena Bai Jinru sudah membuat rencana seperti ini untuk membuatnya lepas dari kejaran Xia Guanghan. Singkat cerita, Lang sudah melaporkan kepada Xia Guanghan kalau Chumu sudah pergi meninggalkan kediaman keluarga Jia menuju wilayah Xiling. Lang juga memberitahukan kalau ada satu orang master jiwa yang sedang mengejar Chumu pada saat ini.
Xia Guanghan sendiri cukup senang mendengar kabar tersebut. Dia juga langsung meminta pasukannya untuk segera mengejar Cumu dan menangkapnya dalam keadaan hidup. 活捉楚木。是。 Sementara itu, Cumu masih berusaha melarikan diri dari kejaran Master Jiwa yang diperintahkan oleh Helang, yang akhirnya pertarungan pun terjadi pada saat anak buah Helang mencoba untuk menangkap Cumu. Si Master Jiwa pun langsung meminta Cumu untuk menyerah dan meminta maaf kepada Xia Guanghan tentang apa yang sudah diperbuat oleh Cumu selama ini. Selain itu, Moye juga harus diserahkan kepada Xia Guanghan karena menurutnya Moye tidak cocok berada di tangan Cumu. Tetapi tentu aja Cumu mengabaikan ocehan itu serta lebih memilih untuk masuk ke dalam jurang bersama dengan si Moye. Ternyata Cumu sengaja memancing si Master Jiwa untuk mengejarnya ke dalam jurang karena dia ingin melakukan serangan menggunakan api amarah Moye. Benar aja si Master Jiwa langsung tewas dengan seketika. Tak berselang lama Xia Guanghan dan pasukannya juga sudah datang ke lokasi ini. Dia melihat langsung kalau Master Jiwa sudah mati. Matinya sang Master Jiwa ini sedikit membuat Xia Guanghan berpikir kalau dia sudah benar-benar meremehkan kemampuan dari Cumu. Di saat yang sama Helang juga memberitahukan kalau serangan kuat yang menimpa Master Jiwa bahwa hanya benar-benar dilakukan dengan satu serangan aja. Untuk mempermudah pencarian, Xia Guanghan memerintahkan anak buahnya untuk berpencar dan mencegah Cumu di tengah hutan area terlarang. Sementara itu, di saat yang sama Cumu, Moye dan juga Xiao Ye sedang beristirahat sebentar untuk sekedar minum di tepi sungai. Karena hutan area terlarang cukup berbahaya, maka sedari itulah Cumu tetap menggunakan Xiao Ye sebagai tunggangannya. Diketahui Xiao Ye merupakan hewan yang pernah tinggal di tempat paling berbahaya. Jadi memasuki hutan seperti ini ya adalah keseharian dari Xiao Ye. Cumu juga kembali mengingat kenangan bersama dengan sang ayah di mana dulu Cumu pernah bermimpi untuk berpetualang mengelilingi dunia untuk melihat betapa luas dan beragamnya dunia ini. Dari atas ketinggian pohon Cumu bisa merasakan ada hewan yang kuat yang berada di dalam hutan dan auranya juga terasa begitu berbeda. Baru aja hendak menuju ke daerah hutan itu, Cumu dikagetkan dengan kedatangan dua Master Jiwa bawahan Xia Guanghan. Dia pun segera meminta Xiao Ye untuk mengeluarkan kabut ilusi untuk mengecoh dua Master Jiwa itu. Satu Master Jiwa berhasil terkecoh, namun Master Jiwa yang satunya lagi mampu lepas dari tipuan ilusi yang dibuat oleh Xiao Ye. Mau tidak mau, di sini Cumu harus membunuh satu orang Master Jiwa ini dengan cepat karena demi bisa terus menjauh dari kejaran Xia Guanghan. Benar aja, dengan sangat mudah Cumu mampu membunuh satu orang Master Jiwa tersebut menggunakan serangan kombinasi dari Moye dan juga Xiao Ye. Selain itu, dia juga langsung kembali kabur melarikan diri karena sadar kalau Xia Guanghan semakin mendekat ke arahnya. Karena paham kalau Helang masih berada di bawahnya, maka Cumu memutuskan untuk berhenti guna membunuh Helang terlebih dulu. Tapi ketika serangan Cumu hampir mengenai Helang, Xia Guanghan datang di waktu yang tepat untuk menahan serangan tersebut. Xia Guanghan juga sangat hafal dengan karakteristik dari Cumu yang selalu membunuh musuh satu persatu. Jadi dia dengan sengaja meminta Helang untuk mengejar Cumu sendirian agar Cumu bisa berhenti di tengah hutan. Dan akhirnya Cumu berhasil dijebak oleh Xia Guanghan yang datang dari arah belakang. Xia Guanghan juga langsung mengeluarkan hewan mengerikan yang diakui kehebatannya oleh Cumu. Hanya dengan sekejap hewan tersebut mampu mengalahkan Groot dengan satu kali serangan aja. Xia Guanghan juga langsung meminta Cumu menyerahkan Moye kepadanya. Karena jika tidak, dia akan melakukan serangan kuat hingga membuat tubuh Cumu tidak tersisa.
Serangan kuat juga langsung dilancarkan oleh hewan mengerikan dari Xia Guanghan yang membuat Cumu terjatuh ke dalam hutan area terlarang. Dan setelah itu, cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.